kalau saya melihat ya, Pak Jokowi ini dia memberikan sinyal yang beragam. Tetapi bisa kita lihat sinyal itu setidaknya tertumpu kepada dua kandidat atau dua poros. Satu porosnya Ganjar, itu kan sudah terlihat, agak terlihat ya, kita nggak bisa bilang pasti, tapi itu terlihat lah ya, itu terlihat dukungannya ke Pak Ganjar, dari ciri-ciri fisiknya, kedekatannya untuk datang di acara di mana-mana. Ini yang menurut saya tidak ada perdebatan apapun mestinya dalam konteks itu. Jadi kalau ada pertemuan Ganjar yang sering bertemu dengan Jokowi, kemudian mesra dengan keluarga besarnya Jokowi, ini adalah sebagai penegas bahwa darah politik Jokowi itu adalah darah politik PDIP yang pastinya akan samikna wa ta'na, tegak lurus kepada semua keputusan politik yang sudah dibuat oleh PDIP, di mana Ganjar sebagai kandidat capres. Demonstration effect, dan kemudian dampaknya akan langsung jelas terukur, elektabilitasnya dari Ganjar naik. Itu juga yang jadi begitu besar pengaruh daripada Jokowi, itu sudah menjadi satu kenyataan. Jadi konstelasi antara dua kingmaker ini, Pak Jokowi dan Ibu Mega, itu juga menentukan secara personal arah Pak Jokowi kemana. Tetapi lagi-lagi tidak bisa lepas dari yang pertama tadi. Kalau misalnya Mas Ganjar ternyata yang lebih dipilih oleh masyarakat, tercermin dari survei-survei, saya kira meskipun Pak Jokowi merasa Mas Ganjar di atasnya masih ada Ibu Mega, lirikan matanya akan tetap ke Mas Ganjar. Jokowi disinyalir beri dukungan ke Ganjar untuk Capres 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disinyalir memberikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden atau Capres pada 2024 mendatang. Sinyal itu muncul ketika Jokowi mendatangi acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Relawan Pro Jokowi atau Projo di Magelang belum lama ini. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, menilai dalam acara itu Jokowi disebut-sebut memberikan kode dukungan kepada Ganjar Pranowo. Pasca ucapannya yang meminta para relawan untuk tidak terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas. Pak Jokowi sebenarnya sudah cukup memberi sinyal politik dukungannya, tetapi Pak Jokowi memahami bahwa politik itu dinamis sehingga diselipkan dengan kalimat jangan terburu-buru, kata Hanta. Dikutip dari kompas.com pada Selasa. Menurut Hanta, pernyataan Jokowi bisa dimaknai sebagai tiga hal. Yang pertama, meski telah memberikan sinyal dukungan, Jokowi ingin menjaga situasi politik tetap tenang di tengah kerja-kerjanya sebagai presiden. Jika Jokowi secara vulgar menyampaikan dukungannya, jelas akan berdampak pada dinamika politik saat ini, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kerja-kerja pemerintah ke depan, ujar Hanta. Yang kedua, Jokowi juga tidak ingin mengunci peluang dukungan kepada satu figur saja, sebab dia paham bahwa elektabilitas seseorang tokoh akan bergerak dinamis, apalagi ada banyak nama yang digadang-gadang punya potensi besar untuk maju sebagai calon presiden. Dan Pak Jokowi tentunya ingin memberikan dukungan kepada figur yang berpotensi besar menang agar melanjutkan program beliau sehingga beliau dicermati dinamika politiknya, tutur Hanta. Sehingga perlu dicermati dinamika politiknya, tutur Hanta. Yang ketiga, menurut Hanta, pernyataan Jokowi yang tidak secara lugas menyatakan dukungan politiknya adalah bentuk menjaga dinamika politik di tubuh PDI Perjuangan. Sebab hingga kini PDIP belum menentukan dukungannya. Kendati demikian, Hanta menilai Jokowi sangat mungkin membentuk poros baru di pemilu presiden atau Pilpres 2024 di luar PDIP. Menurutnya, kekuatan Jokowi sebagai kingmaker terletak pada infrastruktur kekuasaan dan otoritas politiknya untuk mengumpulkan partai-partai politik. Otoritas ini melekat pada diri Jokowi yang menjabat sebagai presiden 2 periode dan hingga kini masih berkuasa. Pak Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu kingmaker di luar partai politik yang menentukan pada Pilpres 2024. Di luar nama Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak SBY, dan ada nama Pak Surya Paloh yang memegang tiket partai, kata Hanta.